bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai, perkenalkan nama saya Esther Simbolon dengan NIM 40123111081 dari kelas H Hukum Diplomatik dan Konsuler. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persona non grata dan apa yang memicu terciptanya persona non grata. Persona non grata adalah istilah dalam diplomasi yang merujuk pada seseorang yang tidak diinginkan atau tidak diterima di suatu negara, biasanya seorang diplomat atau pejabat asing. Ketika seorang dijuluki persona non grata, itu berarti orang tersebut dianggap tidak diterima atau tidak diinginkan oleh pemerintah negara tersebut. Biasanya ini mengarah pada pencabutan izin atau pengusiran orang tersebut dari negara tersebut. Dan istilah ini berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti seseorang yang tidak diterima. Keputusan ini dapat diambil oleh negara penerima karena berbagai alasan seperti pelanggaran etika, perbuatan yang merusak hubungan diplomatik, atau kegiatan yang dianggap merugikan negara tersebut. Persona non grata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri artinya adalah orang yang tidak disukai seperti yang sebelumnya tadi atau tidak disenangi, di mana sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap seseorang warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut dan mempunyai kekebalan diplomatik. Dalam istilah hukum, persona non grata adalah orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak diterima dalam konteks diplomasi. Istilah ini merujuk pada praktik suatu negara untuk menolak atau mengusir diplomat asing yang tidak disukai. Persona non grata dapat diterapkan pada diplomat yang sudah bertugas di negara penerima atau yang belum memasuki negara tersebut. Negara penerima dapat menyatakan seseorang sebagai persona non grata tanpa menjelaskan alasannya. Penetapan persona non grata sering digunakan sebagai isyarat ketidakpuasan suatu negara terhadap tindakan negara atau entitas lain. Contohnya, India pernah mengusir diplomat Pakistan yang diduga melakukan spionase. Nah, setelah saya membrowsing dari internet, spionase ini merupakan kegiatan intelijen untuk mencari dan mengumpulkan informasi rahasia dari sebuah organisasi, perusahaan atau negara tanpa izin dari pemiliknya. Dan spionase ini juga dapat diartikan sebagai mata-mata atau pemata-mataan. Nah, di mana spionase ini melanggar integritas etika yang mana itu dapat membocorkan informasi ke pihak lain. Oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai persona non grata. Nah, dapat kita artikan bahwa seorang diplomat asing yang terlibat dalam kegiatan spionase atau melanggar norma-norma internasional bisa dijadikan sebagai persona non grata oleh negara tempat ia bertugas. Contohnya tadi seperti yang tadi, dan contoh lainnya, jika seorang diplomat kedutaan besar suatu negara terlibat dalam skandal yang melanggar hukum negara tuan rumah, negara tersebut bisa mengumumkan diplomat tersebut sebagai persona non grata dan memerintahkan agar ia meninggalkan negara tersebut. Nah, misalnya figur publik dengan kontroversi besar atau bisa dikatakan seorang tokoh terkenal yang atau selebritas yang terlibat dalam tindakan yang sangat kontroversial atau mencoreng citra publik dapat dianggap sebagai persona non grata dalam acara-acara besar atau organisasi tertentu. Misalnya, seorang selebritas yang terlibat dalam skandal besar atau pernyataan rasis bisa dilarang menghadiri acara-acara tertentu karena dianggap merugikan citra atau reputasi organisasi tersebut. Kemudian aktivis atau pemimpin politik. Dalam beberapa kasus, seorang pemimpin politik atau aktivis yang dianggap sebagai mengancam stabilitas atau merusak hubungan antara negara dapat dinyatakan sebagai persona non grata. Misalnya, jika seorang pemimpin politik dari negara A secara terbuka mendukung kelompok yang dianggap teroris oleh negara B, negara B bisa menanggapi dengan menyatakan pemimpin tersebut persona non grata. Nah, konsep ini berfungsi sebagai alat diplomasi untuk menjaga hubungan internasional dan juga sebagai bentuk reaksi terhadap perilaku yang dianggap merugikan suatu negara atau organisasi. Oleh sebab itu, perlu mempertahankan etika dalam melakukan hubungan internasional.
Apa yang memicu terciptanya sebuah persona non grata antara lain adalah adanya pelanggaran hukum atau etika seseorang yang terlibat dalam tindakan ilegal atau tidak etis di negara tertentu seperti spionase, seperti contoh yang pertama tadi adanya penyuapan atau pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dijadikan sebagai persona non grata. Ini sering terjadi pada diplomat yang terlibat dalam aktivitas spionase atau yang melanggar aturan diplomatik. Kemudian intervensi dalam urusan dalam negeri. Jika seorang individu, terutama diplomat atau pejabat asing, terlibat dalam upaya untuk mempengaruhi atau mengintervensi urusan politik atau sosial negara tuan rumah, hal ini dapat memicu penetapan persona non grata. Nah, yang menjadi contohnya adalah jika seorang diplomat asing mencoba menghasut oposisi politik atau mendukung kelompok tertentu di negara tuan rumah, negara tersebut bisa memutuskan untuk menanggapi dengan langkah ini. Nah, kemudian tindakan yang menyebabkan ketegangan internasional. Nah, seringkali pernyataan atau tindakan seseorang yang dapat menambah ketegangan antara negara-negara atau antara individu dan negara lain bisa menyebabkan mereka dijadikan sebagai persona non grata. Nah, menjadi contoh, pernyataan yang dianggap provokatif atau merusak hubungan diplomatik antar negara. Kemudian ada pelanggaran norma diplomatik. Setiap negara memiliki peraturan dan norma tertentu terkait perilaku diplomatik, dan jika seorang diplomat atau pejabat melanggar aturan ini, negara tuan rumah bisa menganggapnya sebagai persona non grata. Contohnya adalah pelanggaran bisa berupa penyalahgunaan visa diplomatik, terlibat dalam kegiatan politik domestik, atau berperilaku tidak pantas dalam kapasitas diplomatik atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Nah, kemudian ada perilaku yang merusak citra atau reputasi dalam beberapa kasus. Seorang individu yang terlibat dalam skandal atau perilaku yang sangat merusak reputasi negara atau organisasi tertentu bisa dideklarasikan atau bisa disuarakan sebagai persona non grata. Hal ini sering terjadi pada tokoh publik atau selebritas yang melakukan tindakan yang kontroversial atau mencoreng citra sebuah organisasi seperti contoh yang sebelumnya tadi. Kemudian ada tindakan terhadap warga negara lain dalam situasi tertentu. Nah, jika seorang individu, terutama yang memiliki posisi kekuasaan, terlibat dalam tindakan yang merugikan atau menganiaya warga negara-negara lain, negara asal orang tersebut bisa menganggapnya sebagai persona non grata. Nah, misalnya jika seorang TV pejabat asing terlibat dalam kasus penyiksaan atau perampasan hak warga negara lain di tanah mereka, itu akan dapat dikatakan sebagai persona non grata. Dan kemudian tindak lanjut atas keputusan politik atau diplomatik. Kadang-kadang status persona non grata merupakan respon diplomatik terhadap tindakan yang lebih besar. Nah, negara atau organisasi bisa mengusir seorang diplomat atau pejabat sebagai bagian dari pembalasan terhadap tindakan negara asal individu tersebut. Nah, yang menjadi contoh dalam situasi ketegangan politik antar negara satu dengan negara, bisa mengusir diplomat negara lain sebagai tanda protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak etis dalam melakukan hubungan internasional. Persona non grata ini diatur dalam hukum pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Dalam pasal ini, negara penerima dapat menyatakan status persona non grata kapan saja dan tanpa harus menjelaskan alasannya untuk mempertahankan integritas mereka.